Sekarang penekanan latihan pada tiap-tiap tahap. Dalam PLT, yaitu program latihan tahunan, PLT itu singkatan program latihan tahunan, direncanakan selama 9 sampai 10 bulan. Jadi biasanya 10 bulan, karena apa? Yang 2 bulan dalam 1 tahun itu transisi. Ya. Jadi latihan efektifnya itu sampai hari pertandingan itu 10 bulan. Jadi tahap persiapan bisa berlangsung sekitar 4 bulan. Jadi kalau latihannya itu 10 bulan efektif, tahap persiapannya adalah 4 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April. Ya, dicermati ya. Ini saya agak pelan-pelan saja. Ini masalah ini hal yang penting, ya, penekanan latihan pada tiap-tiap tahap. Nah, tahap persiapan tadi ada 4 bulan, yaitu mulai Januari sampai April. Tahap persiapan merupakan tahap amat penting karena di sini diletakkan dasar-dasar kerangka umum latihan fisik, teknik, taktik, mental sebagai persiapan untuk tahap pertandingan yang akan datang. Jadi di tahap persiapan yang selama 4 bulan ini adalah merupakan pondasi, ya, pondasi yang harus benar-benar dilatih secara tepat, dosisnya juga, kualitasnya juga harus tepat. Ya, jangan sampai pondasi ini kurang latihannya. Ya, jadi sekali lagi, tahap persiapan yang selama 4 bulan ini benar-benar harus dilatih empat-empatnya, baik itu fisiknya dilatih, tekniknya dilatih, taktiknya dilatih, mentalnya dilatih. Tetapi prosentasenya berbeda. Di tahap persiapan ini yang paling dominan, yang paling banyak prosentasenya adalah latihan fisik. Jadi prosentasenya itu bisa sampai 60-70% itu latihan fisik. Kemudian latihan teknik, ya, taktik dan mental itu paling cuma 40 atau 30% saja. Jadi di tahap persiapan itu dominannya adalah dominan yang latihan fisik. Bisa 60-70%. Latihan yang lainnya hanya 30-40%. Jadi secara umum tujuan latihan pada tahap persiapan antara lain, ya, jadi isinya apa? Ya, di dalam tahap persiapan itu yang selama 4 bulan tadi. Pertama, lakukan tes medik dan tes fisik untuk mengetahui status awal atlet. Jadi tes medik itu ya harus dites kesehatannya, HB-nya dites, ya. Kemudian kesehatan secara keseluruhan yang dites, ya. Kemudian denyut nadinya, heart rate-nya, kemudian yang lain-lain yang kaitannya dengan kesehatan kita tes. Kemudian tes fisik, ya. Tes fisik kita latih, kita tes, terutama VO2 max-nya kita tes, ya, tes awal. Kemudian kecepatannya, kekuatannya, kelenturannya, tinggi badannya kita tes semua, ya. Nah, untuk mengetahui status, ya, awal atlet. Kemudian kembangkan kondisi fisik umum, ya. Jadi di tahap persiapan umum itu yang dikembangkan adalah kondisi fisik umum, ya. Kondisi fisik umum itu apa? Ya, yang dominan kalau kondisi fisik umum itu adalah kekuatan dan daya tahan, ya, dan kelentukan, ya. Kecepatan belum dilatih, power belum dilatih, ya, di tahap persiapan umum ini, ya, terutama di persiapan, ya. Kembangkan aspek teknik dan benahi aspek taktik. Jadi teknik sudah dilatih, walaupun prosentasenya hanya 30-40% dari keseluruhan. Termasuk taktik sederhana sudah diberikan. Volume tinggi, intensitas rendah sampai medium. Jadi volume itu banyaknya latihan, ya. Yang penting lama, ya, ya, banyak, ya. Kuantitasnya banyak, tapi kualitasnya, intensitasnya jangan tinggi, ya, tapi rendah sampai sedang saja. Sebab kalau volumenya tinggi, intensitas tinggi tidak kuat, tidak mungkin. Jadi di tahap persiapan ini
volume tinggi tapi intensitas rendah sampai sedang saja. Kembangkan unsur kerjasama antar individu dan tim. Jadi di tahap persiapan ini mengembangkan unsur kerjasama antar individu, antar tim harus benar-benar kompak, jangan sampai terjadi perselisihan ya, kerjasama. Inilah secara umum ya, di dalam tahap persiapan yang selama 4 bulan itu secara umum isinya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, persiapan dibagi 2 sekarang. Persiapan umum dan persiapan khusus. Untuk subfase persiapan umum ini bisa saudara lihat di sini, yaitu memiliki tujuan untuk mengembangkan persiapan fisik dasar, meliputi adaptasi anatomi, daya tahan aerobik, kelentukan itu 60%. Jadi di persiapan umum itu cuma 3 ini fisiknya: adaptasi anatomi, daya tahan aerobik, dan kelentukan. Bagaimana kita melatih adaptasi anatomi? Tinggal melihat yang tadi kan sudah saya jelaskan banyak. Walaupun ini sudah saudara pelajari di semester lalu, tapi saya memprediksi saudara pasti lupa ya. Jadi bisa melihat lagi. Kemudian daya tahan aerobik. Bagaimana saudara melatih daya tahan aerobik? Bisa dilihat tadi banyak. Bagaimana kita melatih kelentukan? Ya, bisa dilihat. Ini prosentasenya 60%. Kemudian memperbaiki elemen teknik, taktik. Ya, jadi melatih teknik, kemudian taktik sederhana itu prosentasenya 30%. Kemudian persiapan psikologisnya 10%. Biasanya kalau latihan mental itu sudah include, sudah masuk di baik itu latihan fisik maupun latihan teknik. Sehingga bisa saudara gabungan saja antara fisik dan psikologis itu 40%. Jadi latihan fisik 60%, kemudian latihan teknik dan taktik itu 30%, kemudian latihan mentalnya 10%. Jadi penekanan pada persiapan umum itu adalah kondisi fisik umum, belum pada kondisi fisik yang spesifik cabang olahraganya. Latihan kondisi fisik yang spesifik baru akan efektif hasilnya setelah atlet memiliki kondisi fisik dasar yang baik. Jadi latihan fisiknya itu masih sifatnya umum, belum ke cabang olahraga yang dilatih. Ini bisa saudara cermati lagi, ingat-ingat lagi bahwa di tahap persiapan ada 2, persiapan umum dan persiapan khusus. Persiapan umum, latihan kondisi fisiknya itu adaptasi anatomi, daya tahan, dan kelentukan itu 60%. Kemudian latihan teknik taktik 30%, latihan mental 10%. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi volume yang perlu diperhatikan dalam TPU atau tahap persiapan umum antara lain, jadi volume adalah isi dari persiapan umum itu apa. Ini harus benar-benar saudara tahu ya. Jadi jangan sampai persiapan umum isinya di luar yang akan saya sampaikan ini, jangan ya. Jadi persiapan umum isinya adalah volumenya ya, volume latihannya medium ditingkatkan sampai kira-kira 80%. Jadi awal latihan itu biasanya 60% ya. Ya, awal latihan itu kemampuannya 60%. Sehingga nanti di akhir persiapan itu harapannya bisa sampai optimal ya, bisa sampai 80 atau 90%. Jadi volumenya mau ditingkatkan mulai dari medium sampai kira-kira 80%. Intensitas latihan rendah ya, sampai medium. Jadi mulai dari 60% ya, yang rendah dulu, jangan yang cepet-cepet ya, karena ini merupakan fondasi ya. Dari 60% sampai 70% dari maksimal. Tekanan pada latihan kondisi fisik umum, yaitu tadi yang sudah dijelaskan,
daya tahan aerobik, adaptasi anatomi, kelentukan. Di sini sudah ada unsur kekuatan dan daya tahan dan kelentukan. Kekuatannya diwakili dengan adaptasi anatomi. Kalau daya tahannya ini diwakili dengan daya tahan aerob. Kemudian perbaiki elemen-elemen teknik dan taktik. Jadi teknik sudah diberikan. Ya. Kemudian mental, latihan mental diberikan. Disiplin, mempunyai motivasi latihan yang tinggi, kerjasama, loyalitas kepada tim. Belum dianjurkan diterjunkan dalam pertandingan-pertandingan. Jadi dalam tahap persiapan umum ini belum ada kejuaraan. Kalau diajak untuk uji coba, ya jangan mau, ya, karena memang tahapannya baru tahap membuat fondasi, ya, fondasi baik itu fisik, teknik, taktik maupun mental di tahap persiapan umum ini. Baik. Nah, sekarang rangkumannya, rangkuman di persiapan umum. Ya. Tadi kan ada daya tahan. Ya, daya tahan yang dilatihkan adalah daya tahan aerobik. Ukurannya apa? Daya tahan aerobik itu ukurannya denyut nadi. Jadi denyut nadinya itu 130 sampai 160 kali per menit. Latihannya apa? Bisa lari 3.000 meter, 5.000 meter, 1.000 meter, fartlek, speed play, lari 45 menit, lari 60 menit, bermain bola selama 50 menit, dan lain-lain. Tetapi ukurannya, denyut nadinya jangan kurang dari 130 dan jangan lebih dari 160. Karena apa? Indikator denyut nadi ini tujuannya adalah untuk daya tahan aerobik yang harus diberikan di tahap persiapan umum. Ya, jadi ukurannya itu 130 sampai 160 kali per menit. Saudara bisa pakai polar, ya, pakai polar ini seperti saya punya ini, polar ya. Jadi kita lari itu denyut nadinya sudah menunjukkan, oh ini baru 120. Berarti kalau 120 berarti saya harus meningkatkan lagi biar denyut nadinya masuk di target latihan antara 130 sampai 160. Kemudian latihan kekuatan, ya. Jadi isi di persiapan umum kekuatannya apa? Dilatih dengan adaptasi anatomi. Adaptasi anatomi bisa dengan sirkuit training, tetapi bebannya adalah 40 sampai 60% dari repetisi maksimal. Atau dengan weight training, tetapi bebannya cuma 40% sampai 60% dari maksimal. Yang dilatih adalah kelompok-kelompok otot besar seluruh tubuh. Kemudian teknik. Teknik apa yang dilatih? Teknik dasar, ya. Memperbaiki teknik atau melatih teknik baru yang akan dipakai saat pertandingan dengan pengulangan yang terus-menerus agar terjadi otomatisasi. Kemudian psikologis, latihan mentalnya apa? Ya. Pembentukan disiplin latihan, datang tepat waktu, porsi latihan diselesaikan dengan rasa senang, fokus pada latihan. Inilah yang sering dilupakan oleh seorang pelatih. Jadi latihan mental itu diberikan tidak pada saat pra pertandingan maupun pertandingan, tetapi mulai dari persiapan umum sudah harus ditekankan. Latihan mentalnya apa? Itu tadi, disiplin, datang tepat waktu, dilatih program tidak menawar, ya. Itu salah satu melatih mental diawali mulai dari tahap persiapan umum. Baik, itu adalah penekanan di tahap persiapan, di persiapan umum. Sekarang kita lanjutkan di tahap sebelum dilanjutkan, ya, jadi olahraga yang didominir oleh kemampuan daya tahan, ya. Ya, jadi di tahap persiapannya, olahraga yang didominir oleh kemampuan daya tahan, maka pengembangan daya tahan aerobik merupakan tujuan pokok. Prosentase terbesar dari jumlah total waktu latihan dialokasikan untuk pengembangan daya tahan aerobik. Ini dinyatakan melalui jumlah dalam kilometer yang diselesaikan dalam latihan. Jadi misalkan dalam 1 minggu, ya,
ada latihan kekuatan dan latihan daya tahan, ya. Ada 2 kan, dan latihan kelentukan ada 3 selain latihan teknik. Kalau olahraga yang kita latih itu dominan daya tahan, misalkan lari maraton, berarti latihan kekuatannya itu seminggu cuma 2 kali, ya. Tetapi untuk latihan daya tahannya bisa 4 kali. Jadi lebih banyak dibanding latihan kekuatannya, karena yang kita latih adalah yang dominan cabang daya tahan. Sebaliknya, ya, kalau cabang olahraga di mana kekuatan menjadi ciri yang penting, ya, jadi kalau kekuatan itu misalkan seorang pelempar cakram, ya, atau pelempar lembing, atau angkat berat, ya. Jadi latihan yang dominan adalah latihan kekuatannya. Mungkin latihan kekuatannya lebih banyak daripada latihan daya tahannya. Latihan daya tahan mungkin cuma 2 kali seminggu. Latihan kekuatannya itu bisa 4 kali seminggu. Pada semua cabang olahraga, jenis latihan yang dilaksanakan pada fase persiapan, khususnya pada fase persiapan umum, merupakan faktor yang menentukan untuk fase pertandingan dan kualitas hasil yang dicapai. Nah, jadi sudah saya katakan bahwa pada persiapan adalah pondasi. Kalau pondasinya kurang, ya jangan harap di pertandingan nanti bisa maksimal. Penekanan yang tidak mencukupi terhadap volume latihan selama subfase persiapan umum ini mengakibatkan prestasi jelek, ya, kurang konsisten dalam prestasi sepanjang fase pertandingan, penurunan dalam prestasi selama akhir tahun tersebut. Jadi itu, ya, jadi betapa pentingnya, ya, di tahap persiapan, khususnya di persiapan umum. Sekarang kita lanjutkan di subfase persiapan khusus. Tadi yang umum sudah, sekarang khusus. Di fase persiapan khusus, tujuan latihan komponen fisik ditingkatkan, ya, kualitasnya. Kalau tadi itu daya tahan, yang dilatihkan adalah daya tahan aerobik, di sini sudah ditingkatkan menjadi daya tahan anaerob di persiapan khusus. Kemudian yang tadi kekuatan adalah adaptasi anatomi, ini sudah meningkat menjadi kekuatan maksimum. Kemudian masuk juga kecepatan sudah diberikan, ya. Kalau tadi kan untuk periodisasi kecepatan belum masuk, di sini sudah kecepatan sudah masuk, power sudah masuk. Nanti setelah kekuatannya maksimum selesai baru menginjak ke power. Ini sudah masuk di persiapan khusus. Kelentukan, ya, ini juga harus sudah masuk. Tetapi karakter latihan di sini menjadi lebih spesifik sesuai dengan bentuk latihan khusus yang langsung berhubungan dengan keterampilan alat atau pola teknik olahraganya. Jadi latihan fisik di persiapan khusus ini sudah mulai masuk ke bentuk cabang olahraganya. Jadi latihan fisiknya sudah harus disesuaikan dengan cabang olahraganya. Misalkan kalau kita mau melatih daya tahan anaerobik untuk renang, ya. Jadi latihan aerobiknya ya harus pada waktu renang itu. Jangan lari, tapi ini sudah masuk ke sesuai cabang olahraganya. Kalau itu dayung, ya mungkin dengan latihan anaerobiknya dengan mendayung. Atau itu balap sepeda, latihan anaerobiknya sesuai dengan sepeda, ya. Karena memang sudah masuk di persiapan khusus, harus sesuai dengan pola teknik cabang olahraganya. Kemudian ini prosentasenya 50%, masih 50%. Kemudian menyempurnakan teknik, taktik, strategi itu 40%, latihan mentalnya adalah 10%. Itu ya, jadi saudara harus mencermati penekanan pada subfase di persiapan umum itu yang dilatihkan ya cuma itu saja. Di persiapan khusus ya ini, ya. Jadi harus disesuaikan. Menjelang akhir subfase ini, menjelang akhir persiapan khusus, ya, kalau 4 bulan kan di bulan ke-4, ya, Januari, Februari, Maret, April, di bulan April
di minggu-minggu ke 3 dan 4 ya, volume cenderung mulai menurun ya, jadi banyaknya latihan itu sudah mulai menurun, tetapi ya intensitas mudah mulai meningkat. Jadi kalau tadi intensitasnya mulai dari 60, ini bisa mulai sudah masuk 70, sudah masuk mungkin 80 dan seterusnya, meningkat secara bertahap. Nanti kita lihat ya contoh-contohnya ya, nanti bagaimana lebih jelas. Kalau ini kita belajar konsep dulu ya, konsep untuk perencanaan program latihan itu harus kita pegang dulu ya. Kalau konsepnya kita tidak matang ya nanti kita membuat programnya tidak matang. Tapi kalau konsep kita pegang matang ya, kita menguasai benar, nanti membuat contoh-contoh yang 3 bulan, 7 bulan atau yang 1 kan itu tidak begitu sukar ya. Karena prinsip kaidah dasar sudah kita pelajari dengan benar. Jadi yang penting diperhatikan dalam tahap persiapan khusus atau TPK antara lain. Jadi isinya itu apa? Ini ya, tipe dan karakteristik latihan. Manakala sudah saatnya ya, mungkin sudah di bulan-bulan ke-4 ya, bulan ke-4 bulan April ya, karena sudah saatnya harus spesifik cabang olahraganya. Ya. Jadi latihan fisiknya itu harus sesuai dengan cabang olahraganya, termasuk latihan unsur-unsur biomotoriknya, ya, baik itu kekuatannya, daya tahannya, kecepatannya, itu harus sudah mendekati ke cabang olahraganya. Volume latihan masih naik secara progresif sampai kira-kira mendekati akhir tahap persiapan khusus. Lalu mulai merangkak turun, intensitas medium, namun mendekati akhir tahap persiapan khusus, intensitas mulai meningkat secara progresif. Jadi volume menurun ya, kemudian intensitasnya naik. Dan tadi sudah saya jelaskan. Kemudian apalagi penyempurnaan elemen-elemen teknik dan perbaikan taktik. Ini harus sudah disempurnakan. Nanti mendekati akhir persiapan khusus itu harus tekniknya harus benar-benar sudah bagus. Jadi akhir tahap persiapan khusus, atlet harus sudah memperlihatkan perkembangan performanya. Jadi kalau latihan voli harus bisa main voli, ya. Sepak bola harus bisa main sepak bola. Ya, jadi isinya di tahap persiapan khusus seperti ini. Nah sekarang kesimpulannya. Jadi tadi yang dikembangkan adalah daya tahannya. Daya tahan di pertandingan utama atau TPUT ya. Baik, ya kita lanjutkan ya. Ya. Kita masuk di tahap pra pertandingan ya. Nah di tahap pra pertandingan ini bisa saudara lihat ya, ini bisa berlangsung antara 2 sampai 2,5 bulan, bisa juga bisa 3 bulan ya, tergantung waktu yang disediakan. Sekali lagi tergantung juga kondisi atletnya. Sesuai dengan prinsip kekhususan specificity of training ya, latihan harus lebih khusus ditujukan kepada cabang olahraganya, termasuk latihan fisiknya. Jadi di pra pertandingan itu latihan fisiknya sudah menjurus ke bentuk cabang olahraganya. Program weight training diteruskan, jadi jangan berhenti, weight training masih terus. Kalau dihentikan maka akan terjadi efek detraining atau penurunan fitness. Jadi latihan weight training tetap harus diberikan. Jadi fase pra pertandingan tujuannya adalah ikut serta dalam berbagai jenis pertandingan tidak resmi. Jadi uji coba, menyempurnakan teknik dan strategi taktik itu prosentasenya 40%. Menyempurnakan daya tahan khusus, mempertahankan power, daya tahan otot, kekuatan maksimum, kecepatan, kelentukan, kelincahan, itu prosentase 40%. Jadi masih diberikan, latihan fisik masih diberikan, latihan mentalnya 20%. Biasanya latihan mental sudah terkait dengan uji coba ya, dengan latihan-latihan fisik ya, yang kaitannya dengan mental, itu bisa masuk di situ juga. Pelatih sesegera mungkin selama fase pra pertandingan
harus mengemukakan beberapa perubahan penting program latihan atletnya untuk memaksimalkan perbaikan prestasi pada pertandingan utamanya. Jadi apabila ya, masih ada perbaikan-perbaikan pada atletnya, terutama dari segi teknik, sesegera mungkin, jangan sampai terlambat, ya, karena ini masih baru tahap pra pertandingan, jadi masih mungkin untuk diperbaiki. Ya. Tapi kalau bisa ya di tahap pra pertandingan ini ya sudah tidak utek-utek tentang mengungkit-ungkit tentang teknik, ya. Karena teknik ya sudah dilanjutkan, masuk di latihan tekniknya itu sudah masuk di apa itu uji coba, ya. Jadi sudah tidak dasar, ya, tidak lanjut, ya, sudah masuk uji coba sesuai dengan pertandingan itu. Ya. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap pra pertandingan antara lain, ya, spesialis training harus mendominasi materi dan isi latihan. Jadi latihan khusus sesuai cabangnya itu mendominasi latihan di tahap pertandingan. Bukan yang dasar-dasar lagi, bukan yang basic-basic lagi, tapi latihan fisiknya sudah menjurus ke cabang olahraganya. Polesan terakhir teknik-teknik gerakan, konsentrasi latihan dan isi latihan. Jadi polesan terakhir teknik-teknik gerakan. Jadi menyempurnakannya, konsentrasi latihan dan isi latihan. Volume latihan sudah menurun, ya, jadi volumenya sudah menurun, ya. Tetapi intensitasnya naik sampai tinggi, bisa 80 sampai 90%. Jadi intensitasnya naik di tahap pra pertandingan. Pemeliharaan maintenance kondisi fisik mungkin sudah bisa dilakukan di makro kedua. Makro itu adalah di bulan kedua tahap pra pertandingan. Jadi setelah masuk di bulan kedua, ini sudah dipertahankan latihannya itu tidak seminggu 2-3 kali satu kondisi fisik, ini bisa 1 sampai 2 kali satu kondisi fisik, karena tinggal ini sudah pemeliharaan atau maintenance. Tapi hati-hati, mungkin belum juga. Jadi kalau masih ragu-ragu, masih meningkat, ya jangan dipertahankan dulu, ya. Kalau sudah mentok baru kita pelihara. Sekali-sekali bertanding melawan lawan yang agak berat tanpa ada persiapan khusus atau perubahan program latihan. Jadi unsur surprise. Jadi pada waktu atlet kita itu latihan, tahu-tahu kita datangkan lawan yang memang berat, ya, yang tujuannya adalah surprise mereka, biar mentalnya juga bagus juga. Jadi tidak diberitahu, tahu-tahu sudah didatangkan lawan. Ini untuk unsur surprise. Jadi tidak melihat itu kalah atau menang, tapi yang jelas si atlet kaget juga gitu, dengan lawan yang berat itu. Jadi tujuannya bukan menang kalah, tapi untuk membuat kejutan. Sekali-sekali harus seperti ini tadi, didatangkan lawan berat tapi tidak diberitahu. Nah, kesimpulannya yaitu pra pertandingan itu, ya, daya tahan di sini, latihan daya tahannya itu denyut tadinya sudah meningkat lagi 170 sampai 180 kali per menit. Sehingga latihannya memang latihan yang cepat-cepat, ya, tetapi kan volumenya sudah tidak banyak. Intensitas tinggi tapi volume rendah. Contohnya lari 100 meter, ya, lari 200 meter, lari 400 meter. Simulasi game, ya, 30 detik sampai 1 menit, ya, simulasi game. Jadi latih 100 meter tapi DE-nya itu 170 sampai 180 kali per menit. Jadi gerakannya memang cepat. Itu untuk daya tahan. Di sini daya tahannya itu sudah menjurus ke daya tahan khusus, ya, daya tahan khusus, ya, atau daya tahan spesial yang untuk stamina juga. Kemudian kekuatan di sini ini sudah dikonversi, sudah masuk di pra pertandingan itu sudah dikonversi, tidak kekuatan maksimum, tetapi sudah masuk konversi ke power. Latihan powernya bisa dengan plyometric, yang loncat-loncat blok, loncat gawang itu ada untuk melatih power otot tungkainya. Kemudian kecepatan dan kelincahan, misalkan anaerobic sprint
10 sampai 20 meter, lari bolak-balik, bumerang run ya, lari menerobos, kemudian zigzag menerobos dan seterusnya, itu bumerang run ya. Lari zigzag, melakukan teknik combat 1, 2 dengan cepat ya, dapat dikombinasikan dengan teknik yang lain. Jadi gerakan-gerakan kecepatan tadi sudah saya jelaskan, kecepatan itu bisa kecepatan reaksi, kecepatan sprint, kecepatan bergerak ya. Kalau combat itu kan kecepatan bergerak, mukul tendang, nah, itu kecepatan bergerak. Kemudian untuk lari 10 meter itu kecepatan sprint. Kemudian tekniknya, teknik di sini sudah simulasi, ya, tidak teknik lanjut, tidak teknik daya, tapi sudah simulasi. Ya. Kemudian uji coba teknik, uji coba penampilan secara keseluruhan. Latihan mentalnya apa? Tingkatkan agresivitas, spirit bertanding. Ya, dengan banyak uji coba, ya, otomatis mentalnya bisa naik. Tapi uji coba ya jangan yang ringan terus ya, kadang kasih lawan yang berat. Ya. Tapi ya jangan berat terus, nanti kalah terus justru tambah stres. Ya, jadi kapan kita harus berat, kapan kita harus ringan. Kemudian fase pertandingan utama. Ya. Jadi setelah fase pra pertandingan ini masuk di fase pertandingan utama. Isinya apa? Mempertahankan daya tahan khusus, kekuatan maksimal, kecepatan, kelentukan, kelincahan, power ini kita pertahankan. Prosentasenya 30%. Menyempurnakan teknik tinggi, ya, strategi dan taktik, uji coba, try out, try in itu 40%. Jadi banyak uji coba juga di sini. Latihan mentalnya 30%. Ini jadi isi dari pertandingan utama masih seperti itu, dari pra itu ditingkatkan menjadi pertandingan utama. Ini waktunya ya masih bisa 3 bulanan, ya, tidak hanya 1 bulan. Pertandingan utama itu bisa sampai 3 bulan, bahkan 3 bulan setengah, masih lama juga. Jadi di sini juga ada latihan fisik, latihan menyempurnakan teknik, taktik, uji coba, latihan mental. Kemudian rangkumannya, daya tahan di sini. Ya, ini denyut tadinya sudah full speed, ya, lari 50 meter dengan kecepatan penuh, DN-nya itu 180 sampai 200 kali per menit. Lari 200 meter, simulasi 15 detik sampai 1 menit, 30 detik, 40 detik, 1 menit, ya, simulasinya seperti itu. Daya tahannya, latihannya sudah bentuk-bentuk seperti cabang olahraganya. Ya. Kekuatan ya, jadi mempertahankan dengan kombinasi teknik dan bentuk-bentuk playmetrik. Jadi latihan kekuatan di sini itu sudah menjurus ke power. Ya. Kecepatan dan kelincahannya, bentuk-bentuk latihan reaksi, ya. Kemudian secara khusus atau dikombinasikan dengan gerakan kecabangannya. Jadi latihan reaksi sesuai dengan cabangannya digabungkan. Ya. Ini saudara lebih tahu ya. Kalau di sini kan penekanannya lebih fisik. Kemudian latihan teknik simulasi sambil mengurangi cedera yang ada di pertandingan utama. Ya. Ini masih simulasi game terus ya, sambil mengurangi kalau ada terjadi cedera. Latihan mentalnya apa? Pembentukan konsep diri. Bahwa kita bertanding untuk mencapai prestasi yang baik, relaksasi, kemampuan menetralisir stres tinggi. Inilah jadi penekanan mulai dari tahap persiapan umum, persiapan khusus, pra pertandingan, pertandingan utama. Ini penekanan isi dari latihan, konsepnya seperti ini. Tinggal nanti saudara bisa mengeterapkan, ada contoh bagaimana kita membuat program yang konsepnya seperti ini. Nanti ada contoh-contohnya. Nah, saudara juga harus tahu yang namanya dengan unloading. Ya. Jadi unloading ini, ya, tahap ini berlangsung sekitar 10 hari sampai 2 minggu sebelum hari pertandingan utama. Jadi sebelum hari H, ini ada yang namanya tahap unloading. Ini 10 sampai 2 minggu. Kalau pelatih yang kurang tahu, kurang 2 minggu, kurang 10 hari, malah digenjot latihan yang berat. Itu justru nanti pas hari hanya kemampuannya malah menurun. Karena terlalu capek. Seharusnya tahap unloading itu tidak ada beban. Bukan berarti tidak latihan sama sekali. Ya. Nah, ini
Ini perlu saudara cermati sebagai seorang pelatih yang lulusan sarjana nanti ya, Fakultas Keolahragaan Kepelatihan UNS, jangan sampai salah ya memberikan konsep tentang program latihan. Jadi tahap unloading ini 10 hari sampai 2 minggu sebelum hari pertandingan utamanya. Jangan melebihi 2 minggu karena dikhawatirkan akan terjadi dead training. Jadi jangan lebih dari 2 minggu. Kalau 3 minggu justru nanti turun ya, pas hariannya juga turun ya. Ya, terlalu lama unloadingnya. Jadi paling lama itu 2 minggu. Tujuannya apa unloading ini? Tujuannya regenerasi seluruh fungsi organisme tubuh dan regenerasi psikologis untuk mengakumulasi cadangan-cadangan energi fisiologis dan psikologis agar overkompensasi bisa muncul di hari pertandingan. Juga untuk menyembuhkan cedera-cedera ringan. Jadi tujuannya unloading selama 2 minggu atau 10 hari sebelum hari itu untuk overkompensasi. Jadi yang tadi kita latihan berat ini sudah menurun ya. Harapannya itu tadi overkompensasi justru pas hari hanya itu bisa sampai puncak. Harapannya seperti itu. Di samping itu juga untuk menyembuhkan cedera-cedera yang ringan. Ya, cedera ringan itu ada kekakuan otot, ya. Mungkin pegel-pegel badannya, itu perlu ada waktu unloading supaya pas hariannya itu benar-benar siap. Volume latihan turun drastis di unloading ini ya. Volume latihannya turun drastis. Ya. Latihan tidak berlangsung lama. Intensitas latihan masih bisa medium dan agak tinggi, namun berlangsung singkat. Ya, di tahap unloading mungkin volumenya hanya 50% atau 60%. Intensitasnya ya juga tidak tinggi. Latihan-latihan yang sebentar tapi boleh agak cepat-cepat boleh, tapi tidak lama gerakannya. Paling lambat 1 minggu sebelum pertandingan, program weight training dihentikan guna simpan tenaga menjelang pertandingan berat yang akan datang. Jadi kurang 1 minggu menurut teori. Menurut teori memang kurang 1 minggu weight training harus berhenti. Ya. Tetapi kalau saya waktu melatih di Solo FC ya, dengan pelatih dari Serbia ya, itu kurang 10 hari saya sudah berhenti. Jadi pada waktu unloading itu sudah tidak ada weight training lagi. Jadi latihan-latihannya yang sifatnya yang sedang-sedang saja pada waktu unloading, tidak ada weight training. Ya. 2 hari sebelum pertandingan, ya. Jadi 2 hari sebelum bertanding, latihan dengan intensitas rendah dan berlangsung singkat. Ya, jadi mungkin hanya jogging-jogging, stretching. Ya. Saat ini adalah kesempatan baik untuk menekankan pada team spirit, rasa percaya diri, positive thinking, serta menerapkan kiat-kiat dan strategi. Ini sudah membahas strategi-strategi. Mungkin atlet diberi motivasi. Ini nanti setelah pertandingan selesai, bonus langsung cair. Ya, itu tambah semangat. Ya. Jadi atlet tambah semangat. Jangan sampai kurang 2 hari atlet diberitahu, wah ini nggak jadi ada bonus, wah justru nanti malah drop, tidak ada semangat. Jadi sifatnya yang positif-positif itu diberikan kepada atlet. Ya. Nah, sudah selesai sekarang ya penekanan baik itu mulai dari persiapan umum, persiapan khusus, pra pertandingan, pertandingan utama. Sekarang adalah transisi.